Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, itu yang terpenting, sehat dalam menghadapi kehidupan untuk mengerjakan apa yang Anda inginkan tentunya. Apa yang ingin capai, apa yang Anda ingin capai. Mengenai kesehatan, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kita sudah hampir melewati 1 bulan, tahun 2025, banyak hal yang baru, termasuk juga jenis penyakit yang satu ini yang cukup menghebohkan masyarakat. Apakah ini jenis penyakit yang baru atau virus yang baru? Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai atau mengenal virus human metapneumovirus. Atau HMPV. Nyebutnya aja susah ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang apa sih virus HMPV itu sendiri, dan tentunya ini yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Dr. P. Yoska Arya Harindana, SPMK. Beliau adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik. Om Swastiastu, Dr. Yoska. Om Swastiastu. Sehat selalu, dokter? Sehat. Nah, harus itu ya, harus sehat nih. 2025 solusinya, resolusinya harus sehat. Tetapi ini ada banyak ya hal yang baru, termasuk yang lagi happening nih, lagi heboh-hebohnya. Waduh, ini ada virus baru nih, HMPV. Apakah ini virus banyak juga yang apa ya, yang mempunyai pikiran jangan-jangan COVID-19 jilid 2 ini akan muncul lagi seperti itu. Dok, kenapa kita harus membahas virus HMPV ini? Sejenis virus apa ini, Dok? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya kan saya ingin membahas dulu asal muasal dari virus ini ya. Jadi sebenarnya ini bukan virus yang relatif baru. Jadi kalau dari sejarahnya dia sebenarnya sudah ditemukan ya dari tahun 2001. Ya. Nah, jadi apa namanya, boomingnya mungkin ya karena kemarin ada pemberitaan ya, baik itu media sosial maupun media televisi bahwa di Cina itu terjadi outbreak ya yang disebabkan oleh virus human metapneumovirus atau HMPV ini ya. Nah, sehingga itu yang mungkin memicu kekhawatiran dari seluruh pihak ya. Karena berkaca dari pandemi COVID-19 kemarin, tentunya yang masih menyisakan sedikit trauma bagi kalangan masyarakat, sehingga itu menimbulkan pertanyaan. Nah, tapi hal ini sudah diklarifikasi oleh pihak Kemenkes, terutama Pak Menkes kemarin, bahwa sebenarnya ini virus lama dan tidak terlalu berbahaya sebenarnya. Jadi ini yang cukup menghebohkan masyarakat, pemberitaan yang di blow up seperti itu kah, Dok? Sehingga membuat masyarakat begitu khawatirnya terhadap virus HMPV ini? Ya, mungkin pemberitaan yang masif, kemudian ada sedikit trauma ya dari masyarakat akan terjadinya pandemi COVID jilid kedua, sehingga begitu muncul pemberitaan tentang virus HMPV ini menimbulkan sedikit kekhawatiran di masyarakat. Dan ini juga harus diluruskan kepada masyarakat. Betul, ini harus diluruskan. Ya. Baik, Dokter Yoska, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai virus atau mengenal virus HMPV ini sendiri, dan seperti apa sih gejala yang harus kita kita khawatirkan juga. Jangan-jangan ini menjurus ke virus HMPV ini sendiri. Nanti kita akan bahas, dan pemirsa di sesi berikutnya kami juga akan mengajak Anda, silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, mengenal virus human metapneumovirus atau yang lebih dikenal dengan virus HMPV. Itu yang masih kita bahas di sore hari ini. Masih bersama Dr. Yoska Arya Harindana, SPMK. Beliau adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik tentunya. Silakan Anda yang ingin bertanya mengenai topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Dok, ini banyak juga masyarakat yang mengkhawatirkan, ini kekhawatiran
perlu diluruskan seperti kata dokter tadi ya. Ternyata virus ini bahkan sudah ada cukup lama juga ya dok ya, 2001. 2001 ya dok ya. Dan sebenarnya sama nggak sih dok dengan atau ada bedanya dengan virus-virus yang lainnya dok yang baru kita lewati beberapa waktu lalu, atau katakanlah COVID-19 seperti itu dok, atau flu yang biasanya? Ya, jadi sebenarnya virus ini kan dia masuk kategori virus penyebab infeksi saluran pernafasan, ya. Nah, jadi dia mirip-mirip dengan virus-virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan, ya, seperti influenza contohnya, gitu loh. Secara gejala pun dia hampir mirip, ya. Contoh misalkan gejala yang dihasilkan seperti batuk pilek, demam, ya. Jadi sebenarnya ini pun munculnya dia sifatnya musiman virus ini. Dan kalau bicara mengenai keberadaan virus ini sebenarnya sudah lama ya. Nah, mungkin baru ininya sekarang karena pemberitaan yang beredar di masyarakat. Jadi apalagi kemarin sempat terjadi outbreak yang kemungkinan disebabkan oleh virus HMPV ini, sehingga ini yang menimbulkan sedikit kekhawatiran bagi kalangan masyarakat. Ya, jadi gejala-gejala yang ditimbulkan ini seperti flu-flu biasa, batuk, pilek, demam, seperti itu juga yang seperti dokter sampaikan tadi? Ya, jadi gejala umum yang dihasilkan itu seperti batuk pilek, demam, ya sama seperti flu pada umumnya. Ya. Tetapi pada beberapa populasi, misalkan pada lansia atau bayi, ya anak-anak, atau pada orang yang katakanlah sistem kekebalan tubuhnya terganggu, misalkan pada pasien dengan diabetes seperti itu. Nah, tentunya ini yang harus diwaspadai karena bisa saja menimbulkan keparahan pada pasien yang disebutkan tadi. Bisa dikatakan orang-orang yang rentan itu yang dikhawatirkan akan memperparah virus ini sendiri. Baik. Dok, ini bisa menyerang siapa saja sih dok? Ya ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja ya, karena dia menyerangnya kan di sel epitel dari saluran pernafasan manusia, ya sehingga baik itu pada bayi, anak-anak maupun dewasa, lansia itu dapat terkena virus ini. Dok, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat juga. Ini sudah masukkah virus HMPV ini ke Indonesia, bahkan ke Bali ini sendiri, dok? Ya, jadi kalau kita bicara masuknya, ini kan sebenarnya virusnya sudah lama, ya. Ya, artinya kemarin dari data di Bali sendiri sudah ada beberapa kasus yang terdeteksi, ya. Nah, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, ya karena ini virus lama, kemungkinan ya sudah lama sempat beredar di masyarakat. Jadi masyarakat kapan seharusnya wah jangan-jangan ini mengarah ke HMPV ini sendiri? Kapan harus mengunjungi fasilitas kesehatan atau dokter seperti itu? Jangan-jangan saya terserang virus HMPV ini sendiri, dok? Ya, jadi sebenarnya yang pertama masyarakat tidak perlu panik berlebihan, ya. Karena ini kan sebenarnya virus biasa, artinya gejala yang ditimbulkan pun menyerupai virus flu pada umumnya, ya, seperti batuk pilek, ya, kemudian demam, ya. Jadi gejalanya bisa ringan maupun sedang, ya. Nah, tetapi pada populasi yang rentan, misalkan pada lansia, jadi kalau ada anggota keluarga yang kita punya lansia di rumah, atau bayi, ya, atau orang dengan sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Nah, ini yang wajib kita proteksi. Ya. Proteksi dalam artian jangan deh dulu diajak ke tempat keramaian, ya kan, apalagi ke rumah sakit yang crowdednya cukup tinggi, gitu ya. Kalaupun terpaksa diajak ke tempat keramaian, mungkin memakai masker, ya, menjaga jarak seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti yang disebutkan tadi pada orang-orang yang rentan, misalkan ya lansia, bayi atau dewasa pun
misalkan ada gejala yang misalkan ini batuknya enggak sembuh-sembuh ya kan, kemudian kok tambah hari tambah berat ya, ya memang sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit. Jadi rumah sakit biasanya ada pemeriksaan yang memang dapat mendeteksi keberadaan virus termasuk HMPV ini. Ya. Dok, seandainya masyarakat seperti dokter sampaikan ini ada gejala-gejala ringan. Nah, kategori ringan itu seperti apa sih dok? Dan kategori sedang, bahkan mungkin ada nggak sih gejala yang kategori berat juga yang harus dikhawatirkan mengarah ke virus HMPV ini sendiri dok? Ya gejalanya kalau dari berbagai ini ya laporan kasus memang dominan itu ringan sampai sedang. Bahkan ada yang gejalanya asimptomatik, artinya tidak bergejala artinya. Ya. Jadi tiba-tiba aja setelah diperiksa, oh ternyata dalam tubuhnya ada virus HMPV ini. Ya. Jadi gejala ringan yang disebutkan di sini artinya ya sebatas batuk pilek, ya, kemudian sakit tenggorokan, ya, sampai demam. Jadi gejala flu pada umumnya. Gitu. Nah, tapi pada gejala berat, ya itu dapat menyebabkan keluhan yang disebutkan tadi tambah memburuk, ya, kemudian bahkan sampai pneumonia, bronkitis dan sebagainya. Jadi ketika gejala itu muncul, ini haruskah sesegera mungkin kita mengunjungi fasilitas kesehatan seperti itu, atau masyarakat menganggap ini flu biasa seperti itu, bisa aja dilakukan penyembuhan sendiri di rumah seperti itu dok? Ya, jadi yang pertama kalau misalkan gejalanya masih dalam tahap ringan sampai sedang, tentu masyarakat bisa melakukan perawatan sendiri di rumah, ya. Jadi kita obati sesuai dengan gejalanya. Jadi misalkan ada demam, ya minum penurun panas seperti itu ya. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau memang bergejala dan gejalanya itu dirasa mengganggu, sebaiknya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan supaya mendapatkan penanganan dan diagnosis yang tepat seperti itu. Penanganannya beda dok? Ketika gejala ringan itu atau gejala ringan atau gejala sedang ini sendiri, seperti apa penanganan yang akan dilakukan nantinya ketika kita mengunjungi fasilitas kesehatan ataupun mengunjungi dokter itu? Sebenarnya penanganannya itu sifatnya dia suportif ya, artinya dokter akan mengobati sesuai dengan gejala yang diderita oleh pasien. Artinya seperti tadi, kalau misalkan dirasa gejalanya itu masih ringan maupun sedang, tentunya diberikan obat-obatan yang sesuai ya. Tapi kalau gejalanya misalkan tambah memberat, kemudian keluhan seperti yang disebutkan tadi, batuk atau sesak ya, demamnya tidak kunjung hilang ya. Ya tentunya sebaiknya ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit sehingga nanti bisa mendapatkan penanganan untuk memperbaiki kondisi umum dari si pasien itu. Dok, virus HMPV ini sendiri berbahaya nggak bagi masyarakat ketika gejala-gejala itu muncul tetapi mengabaikan agar biasa aja, ini flu biasa seperti itu? Ya, apa yang akan terjadi dok? Jadi yang pertama itu Pak Menkes juga sudah menekankan bahwa kita tidak boleh panik berlebihan, ya karena ini virus HMPV ini kan virus yang sudah cukup lama ya. Kemudian gejala umum yang ditimbulkan pun dia relatif ringan maupun sedang ya. Jadi yang harus kita lakukan tentunya pertama menerapkan kewaspadaan standar ya. Jadi kalau kita ingat saat pandemi COVID-19 kemarin, kita rutin mencuci tangan ya. Kita kalau misalkan ke tempat keramaian memakai masker. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi mencegah penularan dengan cara menerapkan kewaspadaan standar itu tadi. Ya. Selebihnya ya kalau misalkan bergejala atau ada anggota keluarga misalkan atau teman kantor yang sakit ya,
ada gejala seperti flu pada umumnya, ya sarannya mungkin lebih baik istirahat atau tidak keluar rumah dulu sementara, seperti itu. Dok, apakah ini akan berbeda dengan seseorang yang memang memiliki penyakit penyerta, tetapi ketika gejala-gejala yang mengarah ke virus HMPV ini bisa saja terjadi, ini seperti apa, dok? Ya, memang menurut laporan kasus ataupun studi penelitian, jadi virus HMPV ini memang dia pada populasi yang rentan, ya, contohnya pada bayi, pada lansia maupun pada orang-orang dengan imunokompromis, artinya orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Artinya dia di sana dapat menyebabkan gejala penyakitnya lebih berat dan tingkat keparahannya lebih tinggi dibanding orang yang sehat, seperti itu. Jadi memang penekanannya pada orang-orang yang imunokompromis atau sistem kekebalan tubuhnya terganggu, itu sebaiknya mungkin kita proteksi atau kita jaga supaya tidak kontak dengan orang-orang yang mungkin membawa virus HMPV ini. Ya. Itu berpengaruhkah terhadap penyakit yang dideritanya ini sendiri, ataukah apa yang akan dilakukan? Apakah menyembuhkan flu tersebut atau gejala flu itu sendiri, atau memang penyakitnya juga dibarengi dilakukan penanganan seperti itu, dok? Ya, jadi tentunya orang-orang dengan imunokompromis atau sistem kekebalan tubuhnya terganggu, dia lebih rentan. Artinya proteksi dalam dirinya itu kan tidak mampu mengatasi infeksi dari virus ini, ya, sehingga lebih gampang terjadi gejalanya memberat atau keparahan, sehingga itu yang dikhawatirkan nanti akan memperburuk kondisi dari si pasien, ya. Nah, untuk penanganannya tentunya selain berfokus pada bagaimana memperbaiki kondisi, biasanya kalau di rumah sakit ya kondisi klinisnya, juga diobati juga penyakit penyertanya, seperti itu. Jadi bersamaan dilakukan penanganan tersebut, dok. Betul. Baik kepada gejala yang muncul yang mengarah ke virus HMPV dan juga penyakit yang diderita oleh betul. sang pasien, seperti itu. Seperti itu. Ya. Baik. Baik, dok. Ini yang perlu juga sekali lagi diluruskan kepada masyarakat bahwa virus HMPV ini sendiri ini virus yang biasa saja, jangan terlalu dihebohkan seperti itu kan, dok? Yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dok? Ya, jadi. Tetapi kan mindset masyarakat sudah kekhawatiran yang berlebihan seperti itu. Ya, jadi ini yang harus digarisbawahi, ya. Jadi pemerintah pun melalui Kementerian Kesehatan sudah mengklarifikasi, Pak Menkes juga mengklarifikasi bahwa virus HMPV ini sebenarnya virus lama, ya, dan dia juga gejala yang ditimbulkan juga antara ringan sampai berat, ya. Jadi masyarakat sebaiknya tidak perlu khawatir yang berlebihan, ya. Jadi ini sebenarnya virus yang mungkin sudah lama ada di sekitar kita, ya. Seperti halnya virus influenza, jadi dia apalagi sekarang kan masuk ke musim penghujan seperti ini, ya. Jadi virus-virus saluran pernafasan itu memang sering sekali ada di masyarakat, ya. Jadi yang namanya batuk pilek, ya, kalau sudah masuk musim penghujan ini pasti sering ada ini diderita oleh pasien, ya. Artinya kita tidak usah khawatir, ya. Yang penting tetap menerapkan kewaspadaan standar, ya, seperti memakai masker, menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, dan tentunya saran dari Kementerian Kesehatan, ya, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Jadi dengan rutin berolahraga, ya, makan yang baik, istirahat yang cukup. Saya rasa sudah cukup untuk mencegah virus ini dapat berkembang dan
ya keparahan yang ditimbulkan juga bisa kita tekan. Ya, Itu. Dr. Yuska, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenal virus HMPV atau Human Metapneumovirus, dan yang pastinya di sesi berikutnya kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Kita masih di Harmoni Bali mengenal virus HMPV, Human Metapneumovirus, dan masih bersama Dr. Yoska Arya Harindana, SPMK. Beliau adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik. Dan yang pastinya kami masih mengundang Anda, silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini, yaitu mengenal virus HMPV, di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dr. Yoska akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda untuk kesehatan Anda tentunya. Baik, Dr. Yoska, tentunya kalau kita berbicara ini kalau kita berbicara tentang seseorang yang sudah terkena virus HMPV ini sendiri, ini adakah jarak atau berapa lama kesembuhan itu bisa terjadi pada seseorang? Apa yang mempengaruhi seseorang cepat sembuh atau lambat sembuhnya itu sendiri, Dok? Ya, jadi virus HMPV ini kalau dari laporan maupun studi, dia masa inkubasinya antara 2 sampai 8 hari. Artinya kalau orang normal itu dalam jangka waktu seperti yang disebutkan itu, dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi sifatnya artinya self-limiting disease, artinya seorang yang normal, yang sehat, dia dapat menyembuhkan dirinya dari infeksi virus ini. Nah, tetapi pada orang-orang yang rentan, atau dengan orang yang sistem kekebalan tubuhnya terganggu, tentunya durasi penyembuhannya dapat ini lebih lama atau berbeda dengan orang sehat pada umumnya. Ketika seseorang yang sudah terkena virus HMPV ini sendiri, apakah dia akan bisa saja terulang lagi terkena? Contohlah seperti kasus kemarin COVID-19, ada beberapa orang yang sudah pernah kena tetapi kemudian dinyatakan sembuh, tetapi kena lagi seperti itu. Ya, pada prinsipnya kalau pada orang yang sehat, ya, jadi tubuhnya dapat membentuk antibodi atau kekebalan, ya. Jadi kekebalan ini yang nantinya akan istilahnya menghalau infeksi virus ini berulang. Ya. Jadi kalau orang sudah pernah terinfeksi suatu virus, contohnya virus HMPV ini, dia tubuhnya membentuk suatu kekebalan atau antibodi. Ya. Nah, tetapi pada orang yang kesehatannya terganggu atau sistem kekebalan tubuhnya terganggu, tentunya ini yang ini dikhawatirkan, ya. Jadi antara mungkin dia sistem kekebalan tubuhnya tidak terbentuk atau kurang kuat untuk menghalau infeksi virus ini berulang, ya. Sama seperti waktu COVID-19 kan, itu sering dijumpai itu pasien-pasien yang udah berapa kali kok dia kena COVID gitu, ya. Berulang, ya. Jadi kalau orang yang sehat, ya kemungkinan dia terbentuk ininya kekebalan atau antibodinya. Tapi pada orang-orang yang rentan ini tadi, yang bisa terjadi infeksi berulang itu tadi. Jadi orang-orang yang rentan ini sendiri yang harusnya bisa dikatakan lebih aware lagi terhadap virus HMPV ini sendiri, Dok, ya. Ya. Dok, ada vaksin nggak sih, Dok? Seperti penyakit-penyakit lainnya, Dok. Kalau kita berbicara tentang virus, kita akan berbicara, wah ini pasti ada vaksinnya yang akan diberikan kepada seseorang, Dok. Ya. Untuk saat ini sih, kalau dari laporan kasus maupun studi penelitian, jadi belum ada vaksin yang spesifik terhadap virus HMPV ini. Meskipun sudah ada beberapa kandidat yang masuk ke tahap uji klinis, ya. Tapi yang spesifik mungkin seperti vaksin COVID-19 itu sampai saat ini belum ada, seperti itu. Dokter mengatakan ini masa inkubasinya adalah 2-8 hari. Bagaimana cara mengenali seseorang akan mengarah ke terkena virus HMPV ini sendiri, Dok?
Ya, jadi tentunya untuk menegakkan diagnosa itu yang pertama harus dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi gold standarnya seperti saat pandemi COVID-19 itu adalah pemeriksaan PCR ya. Jadi ada beberapa moda pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi keberadaan virus ini ya, mulai dari kultur virus ya, kemudian yang paling familiar dengan kita kan PCR ya, baik itu yang multiplex atau yang microarray. Nah, yang sekarang yang terbaru itu mendeteksinya bisa dengan menggunakan panel respiratori namanya. Jadi kalau PCR itu kan dia cuman sekali pemeriksaan dan ditujukan untuk satu patogen, misalkan COVID-19. Nah, kalau sekarang pemeriksaannya dalam satu kali pemeriksaan itu langsung bisa mendeteksi, bahkan bisa sampai puluhan virus atau bakteri, sehingga akan ketahuan misalkan kalau dulu kan cuman positif atau negatif gitu ya. Nah, kalau sekarang dalam satu pemeriksaan dan waktu yang singkat itu akan langsung keluar, oh ini patogennya apa gitu ya, virus, apakah dia virus atau bakteri gitu ya. Jadi nanti akan keluar, oh ini HMPV atau bukan gitu loh. Jadi misalkan, oh ini ternyata virus ini penyebabnya bukan HMPV. Nah, jadi pemeriksaan itu yang menjadi gold standarnya. Artinya memang disarankan kalau misalkan ada kecurigaan, apalagi pasiennya mengarah ke gejalanya berat, sebaiknya melakukan pemeriksaan seperti yang disebutkan tadi. Ya. Untuk penanganannya ini haruskah rawat inap atau memang bisa ketika kita mengunjungi seperti contohnya seperti flu biasa seperti dokter sampaikan ini sendiri, ya udah konsultasi kepada dokter, kemudian diberikan resep obat, kemudian kita pulang seperti itu. Ya, sebenarnya ini ya untuk penanganannya sebenarnya bisa dilakukan rawat jalan di rumah. Ya, artinya kalau misalkan kita curiga ya kok gejalanya kayak flu pada umumnya, jadi kita mengunjungi dokter, diberi resep ya, nanti dengan obat yang diberikan itu kita bisa berobat jalan di rumah gitu. Jadi kecuali pada orang-orang yang mungkin gejalanya berat ya, gejalanya berat, kemudian pada orang-orang yang rentan ya memang sebaiknya dirawat di rumah sakit ya. Tapi kalau gejalanya masih sedang bahkan ringan ya cukup istirahat di rumah saja. Seberapa bahayanya ketika kita berbicara tentang orang-orang yang dengan yang rentan, contohlah seperti yang dokter sampaikan, bayi, kemudian lansia, kemudian sistem imun kekebalan tubuhnya yang terganggu ini sendiri ketika terserang HMPV ini sendiri, Dok? Ya, kalau kita bicara seberapa bahayanya dari beberapa laporan kasus ya, dari studi memang disebutkan prevalensinya itu sampai 11%. Meskipun penelitiannya ini masih dalam tahap awal ya, masih sangat sedikit sekali penelitian yang menyebutkan tingkat keparahan dari pasien yang terinfeksi virus HMPV. Artinya dari studi yang ada itu keparahan yang dihasilkan terutama pada orang-orang yang rentan itu mencapai 11% ya. Nah, tentunya hal ini harus kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi perlu dipelajari tentang bagaimana sifat virus ini, termasuk gejala klinis yang dihasilkan seperti itu ya. Cuman yang digarisbawahi oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan adalah kita tidak perlu khawatir berlebihan ya. Jadi cukup menerapkan kewaspadaan standar seperti memakai masker ya, menjaga jarak atau rutin mencuci tangan itu tadi. Sebenarnya berbicara tentang virus yang sering kita dengar, baik itu virus yang sudah pernah kita dengar. Nah, ini masyarakat kembali lagi dihebohkan dengan virus HMPV ini sendiri. Penyebabnya apa sih, Dok? Banyak sekali masyarakat yang mengatakan ini mengatakan nih, wah ini virus ini datang lagi datang dari negara tertentu seperti itu. Ini negara itukah yang menyebabkan virus? Ini yang perlu diluruskan juga oleh pemerintah tentunya.
Ya, jadi sebenarnya Padahal dokter juga mengatakan, Kemenkes juga sudah mengatakan virus ini sudah ada 2001 sudah ada ada, seperti ya. itu. Jadi kalau kita bicara virus-virus, artinya virus yang baru atau virus virus lama yang muncul kembali atau dia re-emerging. Jadi sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu sejak kejadian infeksi COVID-19 atau pandemi COVID-19 itu sudah rutin melakukan semacam kegiatan surveillance ya. Yeah. Jadi pemerintah sudah memetakan kira-kira penyakit-penyakit atau infeksi apa yang dimasukkan ke penyakit infeksi emerging ya. Jadi artinya penyakit infeksi emerging itu adalah infeksi yang sifatnya baru muncul seperti COVID-19 itu atau virus lama yang dia muncul kembali dan menyebabkan outbreak atau peningkatan kasus ya. Jadi kalau kita bicara penyakit infeksi emerging sebenarnya banyak ya, bukan hanya virus HMPV ini. Yeah. Jadi berdasarkan rilis Kemenkes setiap bulannya itu bukan hanya HMPV yang menjadi perhatian ya. Contoh kayak kemarin monkeypox ya, Ebola ya. Nah, dan itu rutin dilaporkan dari tingkat pusat sampai ke daerah ya. Artinya dengan kejadian pandemi COVID-19 saya rasa pemerintah sudah banyak belajar bagaimana cara mengantisipasi agar jangan sampai pandemi berikutnya itu terulang kembali seperti itu. Baik, Dr. Yoska, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Harmoni Bali. Bagaimana mengenal virus HMPV masih bersama Dr. Yoska Arya Harindana, SPMK. Beliau adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita yaitu virus HMPV di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Dok, seperti virus-virus yang lainnya, ini penularannya seperti apa dok yang perlu diwaspadai dok? Ya, jadi ini kan dia masuk virus saluran pernafasan ya. Jadi penularannya dia melalui droplet atau percikan air liur dari penderita yang terinfeksi virus HMPV. Nah, jadi biasanya kalau ada orang yang menderita, misalkan kalau kita dekat-dekat kan droplet atau percikan air liurnya itu bisa menularkan virus. Atau misalkan pada orang yang penderita ini, misalkan dia habis bersin atau habis batuk, dia memegang sesuatu, memegang meja misalkan ya. Nah, itu nggak sengaja kita sentuh, kemudian menyentuh hidung atau mulut kita, nah itu yang menjadi sumber penularan. Makanya kita disarankan yang pertama harus memakai masker tentunya kalau misalkan curiga ada orang yang sakit ya, atau rutin mencuci tangan karena sumber penularannya dari sana. Dokter mengatakan ini dengan flu yang lainnya atau sama saja ini, bahkan pemerintah mengatakan virus HMPV ini sendiri mengatakan ini jangan terlalu berlebihan, kekhawatiran, ketakutan masyarakat jangan berlebihan karena ini juga seperti flu-flu biasa, musiman seperti itu. Ini musim-musim apa nih kok munculnya pas banget di musim penghujan seperti ini saat ini. Padahal saat ini lagi musim durian loh dok, musim rambutan seperti itu. Bahkan musim penyakit pun akhirnya muncul HMPV ini sendiri dok. Betul. Ya, kalau kita bicara virus HMPV ini, ya kita bicara sifat dari virus ya. Jadi virus punya sifatnya tersendiri juga. Jadi virus ini dia stabil pada suhu dingin. Ya, jadi suhu dingin seperti suhu 4 derajat ya, atau pada suhu ruang, terutama ruangan yang ber-AC atau minim ventilasi. Nah, jadi virus ini dapat tahan berjam-jam di sana. Makanya kalau kita kaitkan dengan sekarang musim penghujan, mungkin cuaca relatif dingin, tentunya ini sumber penularan yang tepat dari virus ini. Nah, jadi salah satu
pencegahan tentunya misalkan kalau di ruangan yang tertutup, upayakan ventilasinya harus selalu terjaga ya. Jadi jendela atau misalkan ruangan yang ber-AC rutin dilakukan pembersihan atau general cleaning untuk mencegah virus ini dia dapat hidup sampai berjam-jam. Jadi bisa dicegah ya dok ya seseorang agar tidak terkena virus HMPV ini sendiri dok? Untuk pencegahannya tentu tadi ya memakai masker itu ya, pakai masker, rutin mencuci tangan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi dengan rutin berolahraga ya, makan dan minum yang baik serta istirahat yang cukup. Saya rasa itu udah cukup ya sebagai pencegahan untuk penularan virus HMPV. Jadi bisa dikatakan ini juga melindungi agar tetap aman, agar tidak tertular virus HMPV ini sendiri dengan hal-hal yang dokter sampaikan tersebut. Seperti itu. Betul. Kewaspadaan standar seperti itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat seperti itu dok. Iya, betul. Ya, dan nah, adakah sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat juga tentang virus ini sendiri dok agar masyarakat juga tidak mempunyai yang berlebihan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan seperti itu dok? Saya rasa ini sudah dilakukan ya oleh pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Jadi bagaimana menyebarkan atau mengedukasi masyarakat itu sudah rutin dilakukan oleh pihak terkait ya, baik itu melalui media sosial maupun melalui informasi-informasi yang diteruskan ke masyarakat ya. Saya rasa dengan dengan ramainya pemberitaan sekarang ya, jadi apalagi sekarang eranya media sosial ya. Betul. Jadi saya rasa lebih mudah kok menyebarkan informasi yang positif ini ke masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat seperti apa harus menanggapi atau mengantisipasi agar berita-berita tentang virus ini di lapangan juga pasti dokter juga pernah mendengar juga ini wah ada virus baru ini, masyarakat akan terlalu menanggapinya dengan berlebihan seperti itu dokter. Ya baik, saya rasa masalah infeksi virus ini ya itu akan selalu ada ya, jadi setiap tahunnya karena kita ini sebenarnya hidup di dunia mikroba ya. Jadi sebenarnya di sekitar kita ini kan virus, bakteri, jamur itu ada ya, dan bahkan jumlah saat ini pun mungkin ada ya kalau diteliti ya dok. Iya, jadi sekitar kita itu ada gitu ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa keberadaan mereka itu ada. Ya. Nah, cuman karena keterbatasan mata manusia, kita tidak bisa melihat. Artinya kita tidak usah khawatir, tidak perlu panik berlebihan. Jadi munculnya berita-berita tentang infeksi virus, baik itu virus ataupun bakteri, itu akan selalu ada karena kita hidup berdampingan dengan si mikroba itu sendiri. Jadi yang harus dilakukan tentunya masyarakat tentu jangan panik berlebihan ya. Jadi istilahnya sekarang jangan termakan dengan berita hoax ya. Jadi cari kebenarannya dulu, tentunya pemerintah, baik itu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah daerah itu sudah rutin melakukan edukasi atau penyebaran informasi terkait dengan masalah kesehatan ya. Jadi melalui media sosial, melalui pemberitaan di surat kabar ya. Jadi untuk mencegah bagaimana kepanikan yang terjadi di masyarakat ya. Jadi yang bisa kita lakukan khususnya untuk infeksi HMPV ini tentu yang pertama menerapkan kewaspadaan standar itu tadi ya. Jadi dengan memakai masker kalau kita di kerumunan misalkan, atau ya rutin mencuci tangan ya. Kemudian yang paling penting ya mulai dah berolahraga ya, karena itu bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Bahkan ya, termasuk kepada orang-orang yang rentan terkena virus HMPV ini sendiri, dok? Iya, iya. Itu juga harus dilakukan ya. Jadi namanya kewaspadaan standar ataupun perilaku hidup bersih dan sehat kan tidak
terbatas pada orang yang sehat saja. Ya. Jadi orang-orang yang rentan pun juga wajib menerapkan hal seperti itu. Baik, Dokter Yoska, tentunya ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai virus yang bikin heboh ini, yang perlu diluruskan tentang virus HMPV ini sendiri, kemudian apa hal-hal yang harus dilakukan sekali lagi agar bisa melindungi diri kita agar tetap aman dan tidak terjangkit virus HMPV ini sendiri, Dok? Ya, baik. Mungkin ini ya pesannya seperti yang disampaikan Pak Menkes bahwa masyarakat tidak perlu panik berlebihan ya, jadi tetap waspada itu boleh, tapi jangan panik yang berlebihan. Kemudian tetap terapkan kewaspadaan standar ya, seperti memakai masker kalau misalkan kita berada di kerumunan atau di tempat perawatan kesehatan seperti rumah sakit. Kemudian rutin mencuci tangan, terutama kalau misalkan habis datang dari tempat umum ya, atau tempat-tempat yang kita tidak tahu kondisi kesehatan orang-orang yang ada di sana. Kemudian yang paling penting tentunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu tadi ya, seperti rajin berolahraga ya, makan makanan yang bergizi ya, sama istirahat yang cukup. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, intinya adalah kewaspadaan standar untuk melindungi agar tetap aman, agar terhindar yang dari namanya virus HMPV dan juga virus-virus yang lainnya. Seperti itu ya. Betul. Tetap sehat selalu ya, Dokter. Tetap sehat selalu. Dan tentunya perbincangan kita hari ini memberikan edukasi, sosialisasi mengenai apa itu virus HMPV. Jangan berlebihan menanggapi hal-hal yang belum benar kepastiannya. Itu yang terpenting. Saya Made Syukur dan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.